Yang Sudah terlihat, Pak. terpenting sudah Mas. Yang terpenting antara garis kontur ini beda tingginya berapa meter? Saya buatnya 10 meter, Pak. 10 meter, nggak apa-apa. Nah, mungkin Anda eh, bisa memberikan di setiap garis kontur, atau kalau ternyata membingungkan, mungkin Anda bisa memberikan setiap perbedaan 50 meter misalnya ya. Jadi yang ditulis kalau misalnya ini per 10 tadi, kalau kita pengen per 50 berarti mungkin ya satu, ini misalnya plus 0, plus 500, ini 510, 20, 30, 40. Nah, di sini baru ditulis lagi. Ya. Yang penting ada angka untuk apa namanya, menunjukkan ketinggiannya berapa, begitu. Ya. Ada pertanyaan Mas Iqbar terkait dengan ini? Untuk garis di kontur ini biasanya berapa, Pak? Pakai Pak jarak. Tergantung dari kebutuhannya Mas. Ya. Kalau mungkin apa namanya, eh, kalau di jalan rel mungkin setiap perbedaan 1 meter. Ya. Tapi kalau kemarin saya pernah dengan Pak Umboro untuk mengerjakan saluran dengan perbedaan 1 meter, apalagi di perkotaan ya, di perkotaan dengan beda 1 meter, jaraknya jadi jauh. Ya. Maka diambil per 50, 25 kalau nggak salah, 25 cm. Ya. Nah itu tergantung dari kebutuhan Mas. Ini secara apa namanya, tergantung dari apa yang akan diperbuat di kontur tersebut. Begitu Mas. Oh, ya, Pak. Ada lagi? Mungkin dari Eh, saya cukup, Pak. ya, ini kalau pakai SketchUp itu bisa di ekspor ke AutoCAD, Mas. Saya belum tahu sih, Pak. Mm-mm. Mungkin nanti saya coba. Coba ya, dicoba. Kalau ini memang ngambil, memang sekarang banyak ya, banyak software-software yang eh, ter-GPS. Saya jadi baru ingat, ada software yang kemarin mungkin pernah saya cerita apa ya, Visim, ada undangan Visim sebentar, hari Rabu atau hari ini ya, lupa saya. Sebentar Mas. Itu oh ya, Visim 18 November. Ya ini Visim, eh, produsennya PTV Singapura lagi ngundang, itu salah satu improvement itu adalah integrating GPS data into Visim. Ya, jadi sama seperti ini ya, kalau AutoCAD sudah ada data GPS, itu data geospasial, SketchUp juga sepertinya yang versi ini juga sudah ada apa, petanya begitu ya. Cuman yang terpenting kalau ini sudah tergeoreference, apakah ini bisa dibawa ke AutoCAD ya. Dicoba dicek ya Mas Iqbar. Baik, itu sepertinya yang apa namanya, eh, mendapatkan kontur. Lainnya silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Mas Iqbar. Kalau mau stop screen silakan. Saya izin stop share, Pak. Ya, silakan Mbak. Siapa ini yang dua sebentar? Mbak Angelir.
kalau melihat sudah benar atau tidak tergeoreference, salah satu cara ngeceknya diupload ke Google Earth, Mbak. Ya, itu kalau misalnya Anda gambar pengennya di posisi mana, ya, misalnya di Surabaya, begitu di satu lokasi Surabaya, nah Anda ngambil itu, terus nanti diupload ke Google Earth, ya, diupload ke Google Earth, nanti akan terlihat benar tidak sesuai dengan lokasi yang Anda harapkan. Ya. Kalau geser-geser sedikit mungkin karena sistem koordinatnya ya. Kenapa sistem koordinat bisa agak berubah? Karena kan bumi itu apa? Bundar ya. Permukaan bumi itu kan tidak seperti kertas 2 dimensi, tapi bentuknya kan bundar, kemudian diproyeksikan untuk menjadi bidang yang lurus. Nah, itu mungkin ada perbedaan di situ. Nah, itu ilmunya ada di teman-teman geomatika ya. Jadi mungkin kalau dari sistem apa namanya koordinatnya mungkin agak berbeda sedikit di situ, tapi lokasinya biasanya tidak berbeda jauh, Mbak. Ya. Itu untuk memastikan apakah kontur yang Anda buat lokasinya sesuai dengan georeference-nya. Itu Mbak Anggelir. Ya, tadi siapa ya? Vincent ya? Ya, sih Pak, saya izin bertanya Pak. Kan kemarin saya bikin konturnya tuh dari saya ambil titik-titik dari Google Earth, terus saya buatnya konturnya itu di Civil 3D Pak. Tapi saya tuh masih bingung untuk memastikan apakah ini sudah terreference atau cara mengembalikan ke Google Earth-nya itu bagaimana gitu Pak. Sebentar, dari Google Earth itu ngambilnya titik-titik, maksudnya gimana? Mungkin saya izin screen dulu. Ya, silakan. Jadi ini Pak, dari Google Earth, ini apa sudah terlihat ya Pak? Sudah. Ya, jadi dari Google Earth ini kalau saya lihat di YouTube itu macam itu ambil titik-titik di sekitar sini Pak, diambil titik-titik sini gitu Pak. Nah, lalu nanti waktu di Civil 3D-nya itu ada titiknya gitu. Ini sudah jadi. Ini konturnya. Kalau titiknya itu saya lupa cara gantinya. Nanti hasilnya itu dari yang di Google itu ini muncul di titik Pak. Habis itu nanti dari titik itu sudah bisa dibentuk surface konturnya gitu Pak, langsung. Tapi saya belum tahu cara apa memastikan apakah ini sudah sesuai dengan di Google Earth yang tadi atau bagaimana gitu. Ini kalau Anda pakai Civil 3D itu di ini Mas, coba di apa namanya yang paling sebelah kiri itu biasanya apa ya, itu ada yang kalau pakai Civil 3D bisa langsung ekspor ke itu diekspor ke XML bisa Mas. Oh, XML. Apa, bukan XML, KMZ atau KML Mas. Sebentar, itu di tool manager, bukan di situ, di apa namanya, sebentar, itu ada, bukan properties Mas, satu lagi, ini tool space-mu Mas, di tool space-mu coba ditekan itu keluar nggak tool space ya, di tool sudah itu tool space-nya sudah, terus di bawahnya ini yang di bawahnya ini sudah ada ini, bukan di kontur, di tool space itu ada ini tool space yang ini Mas, itu sudah nyala sih, tool space sudah nyala, di toolbox sini bawah ya, sini. ini miscellaneous utility keluar nggak? Export KML. Iya. Itu nanti tinggal Anda export KML utility allow user model elements to ini Anda baca. Ini nanti ya. Ini nanti langsung connect
Nah, ini cuma nanti georeference-nya ya kontur lain. Next. Next, Mas. Next. All objects boleh ya. Nah, ini yang Anda harus bermain dengan ini. Ini udah WGS. WGS. Ini mungkin belum sesuai nih, Mas. Oh ya, untuk yang WGS ini saya ini masih mengikut yang di YouTube, Pak. Yang di YouTube pakai ini. Ini kalau di YouTube mungkin Anda perlu ngecek ya lokasinya di mana. Kalau nggak salah kita WGS berapa ya? 84 kalau nggak salah. Ini berapa nih? 9984. Iya, 1984 ya. Nah, ini coba aja Mas. Coba di next saja. Di next. Ya nanti dia akan membentuk itu KMZ ekspor. Mudah-mudahan sukses ya. Kadang nanti dia langsung itu view. Nah, itu tadi kontur. Bentar, Pak, masih proses. Ya kira-kira kalau pakai Civil 3D seperti itu Mas. Civil 3D bisa langsung mengkonek mengekspor ke KMZ atau KML. Oh iya, Pak. Nah, nanti dia otomatis nanti itu tadi begitu Anda view, kalau mudah-mudahan tidak terjadi error, dia akan memunculkan di mana ya. Objek yang Anda itu tadi nanti akan muncul di sini. Itu. Nah, ya baik Pak, terima kasih Pak. ya, oke. Satu lagi siapa? Mas Farid. Izin masuk Pak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Mas Farid. Pak, saya cuma mau konfirmasi aja Pak. Kalau misalnya menggunakan SketchUp itu ketinggian garis konturnya bisa dilihat aja atau harus diekspor ke AutoCAD ya Pak? Kalau Soalnya kasus saya sama kayak Iqbar Pak. Konturnya kelihatan cuma ketinggian garisnya nggak ada gitu. Nah itu, saya terus terang kalau SketchUp saya belum pernah pakai Mas. Ya, saya biasanya saya pakai Google Global Mapper ya, sehingga itu biasanya akan muncul ya. Bisa di-set untuk muncul garisnya per interval berapa. Maaf, angkanya di garis per interval berapa bisa, insya Allah. Itu Mas. Kalau SketchUp saya juga baru tahu ini. Ternyata SketchUp yang baru sudah ada ininya, georeference-nya. SketchUp-ku SketchUp-ku udah nggak tak pakai Mas. Ya. Udah kepenuhan. Ya. Itu Mas, saya kalau yang terkait SketchUp, mohon maaf saya nggak bisa. Karena saya cuma tahu bahwa prinsipnya SketchUp memang untuk gambar arsitek bangunan gedung, dia lebih mudah begitu ya. 3 dimensinya lebih mudah. Mohon maaf ya Mas Farid. Iya Bang, nggak apa-apa Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Silakan Mas Rafif. Suara saya terdengar Pak? Terdengar Mas. Oke Pak. Saya izin bertanya Pak, kalau misalnya pakai Google Earth itu terus dimasukin ke aplikasi buat menentukan kontur itu dia ketelitiannya berapa besar ya Pak? Ketelitiannya ini yang mau kita bahas hari ini. Oh gitu. Ya. Mau kita bahas hari ini ya. Supaya Anda juga paham ya. Apakah kita nanti mendesain itu bisa berdasarkan Google Earth ya atau bagaimana ya. Itu Mas Rafif ya. Mungkin satu lagi Pak, kalau misalnya jadi gini Pak, kan ada tanah Pak. Tanah itu kan itu bekas tambang pasir gitu Pak. Itu kira-kira untuk mencari tahu itu kedalamannya berapa, itu kira-kira aplikasi yang paling tepat apa ya Pak? Kedalaman ya? Iya. Mungkin di padding dulu Mas ya, di padding dulu nanti mungkin akhir kuliah yang sekarang mungkin kita bisa mendiskusikan lagi ya. Siap Pak. Siap.
Oke, Pak. Terima kasih Ya. banyak, Pak. Yuk, Mas. Lainnya? Saya lebih senang begini ya, kita interaktif seperti ini ya, sehingga saya pun dapat ilmu dari Anda. Ternyata SketchUp juga sudah tergiur, ada fasilitas tergiur referensinya, begitu ya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya ya. Hari ini kita kita melanjutkan itu dengan pemetaan untuk bidang teknik sipil. Ya. Kalau kemarin kita sempat atau saya sempat menyinggung ekstrateristris dengan teristris. Ya. Nah, kemarin yang saya minta untuk mendapatkan kontur itu sebenarnya ekstrateristris. Ya. Ekstrateristris yang kita memanfaatkan software, ya, memanfaatkan software. Jadi kemarin juga sekalian kita membahas beberapa software yang ada yang terkait dengan geospasial. Nah, kelemahannya, makanya tadi mungkin ini nanti juga bisa menjawab pertanyaan Mas Rafif tadi. Kemungkinan data yang ada di situ tidak terupdate dengan baik. Ya. Kalau Anda lihat di Google Earth itu ada time slidernya, ya. Ada time-nya, dan kemudian kalau Anda lihat di bawah itu juga scanningnya itu petanya tahun berapa. Nah, itu yang jadi masalah. Satu, mungkin kita tidak update terhadap lokasi yang Anda harapkan tadi. Ya. Nah, terus kemudian ekstrateristris bisa juga menghasilkan ya. Cuman untuk perencanaan ketelitiannya belum terlalu akurat. Ya. Tapi itu bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Begini, agak menyimpang dari dari geospasial ini. Biasanya kalau kita merencanakan, sebentar ya, saya carikan. Sebentar, saya lupa. Baru ingat setelah kuliah begini. Mohon maaf. Baru ingat untuk membukakan file. Habis ini masih ada kuliah lagi nggak? Nanti jam Mekanika fluida, Pak, 3:30. Jam 3:30, ya. Sebentar ya, mohon maaf. Ya, sambil nunggu saya buka AutoCAD saya. Jadi kalau kemarin kita ekstrateristris, ya, kita bisa mendapatkan wilayah yang lebih luas dengan cara yang lebih cepat. Kalau Anda sekarang sedang menggunakan dengan bantuan software, atau kalau memang real begitu, Anda bisa memanfaatkan
pemetaan ekstrateritris ya, kemarin dengan contohnya dengan LIDAR, di mana kita menerbangkan pesawat, mengambil data digital dan foto udara. Nah, cuman memang ketelitiannya itu tidak terlalu tinggi ya. Nah, sebentar. Mudah-mudahan gambarnya saya pindahkan. Nah, sebentar, ini gambarnya ikut dipindah tapi foto udaranya nggak ikut dipindah. Ini deh, nggak apa-apa. Sebentar, salah file. Ininya mana ya, foto udaranya kok nggak ada. Sebentar ya, mohon maaf ya. Ya, foto udaranya Bapak wis. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, tadi saya lanjutkan dulu. Menyimpang dari geospasial. Jadi dalam tahapan perencanaan, ini contohnya kami di Lab Perhubungan merencanakan suatu jalan ring road, jalan lingkar dari suatu kota. Ya. Jadi ini kalau kotanya dulunya jalannya itu lewat ini, ya. Jalannya terlihat nggak? Kursor saya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, jadi dulu jalannya itu di tengah sini, ya. Jalannya di tengah ini, kira-kira jalannya itu di sini. Nah, ini kasar ya. Ini jalannya, ya. Jalan ini sudah tumbuh kiri kanannya jadi suatu kota, ya, suatu kota. Terus kemudian lalu lintasnya rame, banyak kendaraan berat yang lewat di kota ini, yang akhirnya akan dibuat suatu jalan ring road seperti ini. Nah, yang pertama dalam merencanakan jalan ini tentunya kita akan memilih dulu
kita akan memilih dulu kira-kira lewat mana, ya. Lewat mana jalannya itu mau dilewatkan mana. Ya. Kemudian kita milih mungkin ada beberapa alternatif belok sini, terus mungkin ini yang lebih luas dan seterusnya kita pilih, kemudian kita diskusikan. Setelah kita ketemu jalannya atau trase jalannya, baru kita detailkan. Ya. Kita detailkan kalau misalnya dia harus berbelok seperti ini, ya, harus berbelok seperti ini, jari-jarinya berapa, jari-jari tikungannya berapa, ya. Nah itu nanti akan Anda pelajari kalau jalan raya di geometri jalan raya, ya, perancangan jalan raya, bagaimana menentukan tikungan seperti ini. Nah, yang jelas ada perbedaan ketelitian, ya. Perbedaan ketelitian, di mana kalau yang masih awal, ya, awal kita biasanya menyebutnya dengan pradesain, ya, atau basic design. Itu biasanya keluarnya hasil dari suatu perencanaan basic design itu adalah trasenya seperti ini, ya. Trase seperti ini. Nah, untuk mendapatkan atau untuk kita menentukan trase itu kita bisa menggunakan peta yang kita hasilkan dari ekstrateristis tadi. Ya. Karena apa? Kita di sini cuman ingin melihat, oh ternyata di sini ini ada tanah kosong, ya. Ini nanti kita lewatkan di sini, ya. Kita lewatkan di sini karena kalau ini kita lewatkan di sini nanti dia akan kena perumahan ini, ya. Nah ini kita bisa menggunakan peta teristris seperti ini, ya. Nah tapi nanti kalau kita sudah tahu rutenya atau trase jalannya ini dari basic desainnya, kemudian kita ikuti dalam tahapan perencanaan yang kita sebut dengan detail engineering design. Ya. Perencanaan yang lebih rinci. Ya. Perencanaan lebih rinci itu, kalau tadi di sini contoh yang tadi saya sampaikan, di sini contohnya ini adalah tikungan, gitu. Nah nanti kita akan menghitung. Ya. Tikungan ini radiusnya berapa. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, ya selain radius, mungkin juga nanti kelandaian. Kelandaian. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, sudah DED, Detail Engineering Design, itu kita tidak menggunakan hasil pemetaan ekstrateristis. Ya. Tapi kita menggunakan yang teristris seperti ini. Nah, ya. Nah, ini ya. Menggunakan seperti ini, ya. Kenapa? Ini kita langsung melakukan pengukuran di lokasi, ya. Sehingga biasanya ini lebih update, ya. Kondisinya lebih update daripada yang ada dari software yang tadi, ya, satu. Terus kemudian juga lebih detail sehingga kalau tadi misalnya di ekstrateristis kita tidak bisa melihat ini posisi rel. Nah, kalau di sini dengan pemetaan teristris ini kita bisa menentukan posisi rel dan lain sebagainya. Ini misalnya ada tiang listrik atau tiang telepon. Ya. Nah ini lebih detail. Nah contohnya ini, ya, ini contohnya, ya, ini contohnya yang kita dapatkan. Ini pada waktu kami mendesain jalur tram untuk Surabaya. Ya. Jalur tram untuk Surabaya kita mendapatkan peta foto udaranya, ya, hasil lidarnya itu seperti ini, ya. Hasil lidarnya seperti ini. Nah, di sini terlihat oh ini jalan, ya, ini patung karapan sapi,
Ya, ini jalan Urip, ini jalan Basuki Rahmat, ini jalan apa namanya Panglima Sudirman, ini Urip Sumoharjo. Dari peta ini kita bisa lihat, oh ini ternyata di wilayah ini ada jalan. Jalannya juga bisa ngitung 1, 2, 3, 4 ya. 4 lajur ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya ini Anda pakai global mapper atau itu Anda bisa juga ngukur, oh ini lebarnya berapa. Tapi Anda tidak bisa mengukur secara detail ya. Berapa ini lebar jalannya ini. Bisa diukur tapi tidak detail. Kenapa? Karena Anda tidak tahu batas perkerasannya ya, itu yang mana di gambar ini. Ya. Nah, ini kelemahannya kalau kita pakai ekstrateristris. Ya. Jadi biasanya produknya seperti ini kita hanya tahu, tapi ini sudah cukup kalau kita mau membuat desain awal tadi, basic desainnya. Ya. Nah, kemudian supaya detail, maka kita membutuhkan peta ini, ya, pemetaan. Ya. Pemetaan teristris tadi. Jadi yang ini, ya, ini kalau kita petakan kira-kira bentuknya seperti ini. Dan ini lebih detail daripada yang foto ini. Ya. Foto ini lebih detail ya, karena kita bisa tahu seperti ini. Ya. Nah, ini kita bisa tahu. Kalau tadi kita tahu cuman 4 lajur. Nah, ternyata di sini ada ini marka yang biru dengan biru, ini adalah batas trotoar. Ya. Nah, ini lebih rinci, lebih detail, ya. Lebih detail dibandingkan yang awal. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini kita bisa lebih detail. Ini kalau Jalan Raya Darmo, bentuknya ini, U-turn-nya itu juga bisa kita petakan dengan detail. Ya. Nah, bagaimana cara memetakan teristris tadi? Nah, ini mungkin sudah dibahas ya. Kita menggunakan peralatan-peralatan yang seperti ini. Ya. Ada yang tahu namanya apa ini? Peralatan ini yang ada di sini? Permisi Pak, teodolit ya Pak. Teodolit ya. Teodolit. Ini ada teodolit ya, teodolit dengan teodolit yang sudah digital ya, yang sudah digital. Jadi datanya itu sudah digital. Yang ini kita biasanya menyebutnya dengan total station. Ya. Total station. Ya. Jadi kalau Anda melihat teodolit, kalau zaman dulu teodolitnya masih analog, ya. Jadi dia hanya bisa untuk membidik satu titik dengan ini ya. Ini biasanya ada bak ukurnya, ya. Yang masih model lama ini dengan bak ukur, terus kemudian diukur. Saya kembali ke sini. Nah, ya. Oh, ini yang sudah canggih ini. Nah, yang model ini ya, ini ya. Teodolit tapi yang lama ada nggak ya? Nggak ada. Ya. Jadi tadi teman Anda menyebutkan teodolit, ya. Teodolit itu sumbunya bisa bergerak XYZ, ya. Jadi bisa kalau Anda lihat ini, ya. Nah, ini alat yang lain. Ini kalau alat ini namanya water pass. Jadi kalau water pass itu dia cuman bergerak mengukur ini aja X dan Y. Ya. Ini yang tidak bisa digerak-gerakkan. Ya. Tapi kalau teodolit ini dia bisa X, Y, dan Z. Jadi bisa alatnya bisa diputer, terus kemudian yang ini lensa ini bisa naik turun, bisa kita gerakkan
arah vertikal, horizontal, vertikal dia bisa dapat. Ya. Nah, kalau zaman dulu yang masih analog itu dia hanya bisa membidik ini bak ukurnya tadi ini, membidik bak ukur, terus kemudian kita catat. Ya. Tapi kalau yang terbaru, yang biasanya banyak dipakai, itu adalah yang theodolit dengan yang ini kita menyebutnya total station. Ya. Jadi mengambil datanya, ya, ini alatnya, ya, ini alatnya, kemudian di sini ini ada tripod begitu untuk dudukan alatnya, karena ini nanti kita perlu untuk tinggi alat dan titik lokasinya begitu ya. Nah terus ini ditembakkan ke sini, ya. Ditembakkan ke pakai laser ke sini, ya. Nah terus kemudian dia bisa merekam, ya, merekam datanya. Jadi tidak perlu ditulis, tinggal nanti kalau sudah ditembak, nanti tinggal ditekan inputnya. Nah, nanti kalau sudah semua selesai, semua ngukur, baru nanti datanya di-download. Ya. Datanya di-download, nanti sudah berbentuk poin. Ya. Poinnya nanti tinggal kita bisa ngeset sesuai dengan koordinat. Ya. Nah, nanti dari titik-titik yang ada, itu nanti kita bisa langsung kita masukkan ke, contohnya ke Civil 3D. Ya. Jadi titik-titik yang ada nanti bisa langsung otomatis terbaca. Ya. Nah itu theodolit yang sekarang mungkin banyak dipakai. Ya. Yang lebih canggih lagi ini yang ini, ya. RTK, ya. Real Time Kinematic. Ya. Jadi ini sama prinsipnya, ya, tapi dia memanfaatkan GPS, ya. Manfaatkan GPS untuk melakukan pengukuran. Ya. Nah, ini hampir sama dengan theodolit, tapi dia lebih canggih, lebih cepat untuk mendapatkan posisi dari suatu titik. Ya. Dan ini sudah tergeoreference, ya. Jadi kita set dulu titik-titik kontrolnya, kemudian nanti baru kita ini kita jalankan. Ya. Alat ini kalau kita jalankan, dia sudah langsung akan memetakan, ya, titik tersebut. Ya. Sama seperti handphonemu, begitu digerakkan dia juga akan menunjukkan lokasinya di mana. Ya. Tapi ini ketelitiannya tinggi, ya. Ketelitiannya tinggi ini. Ya. Nah ini yang kemarin juga saya pakai untuk mengukur ini, melakukan pemetaan jalur jalan rel di Ahmad Yani. Nah, kita juga pakai RTK, ya. Ini jadi kita sudah pakai ini, nanti tinggal misalnya ini kita mau mengukur tiang listrik ini, ya alat ini kita dekatkan di sini. Nah, nanti kita input. Nah, berarti di sini ada objek. Nah, ini baru kita validasi objeknya apa di sini. Nah, ini tadi, jadi ini ya, ini sebagai input awal begitu, terus kemudian ini kita pemetakan seperti ini. Nah, bagaimana cara memetakannya? Nah, ini tadi alat-alatnya ya, alat-alatnya berarti setiap titik kalau kita ingin memetakan ya berarti alatnya itu harus menembak titik tersebut ya. Saya pakai kata menembak karena dia nanti akan membaca posisi titiknya ini ya. Ini alatnya di sini, kalau kita ingin membaca di sini ya itu tadi prismanya kita arahkan di sini, kemudian ini kita baca begitu. Ini waterpass lebih hanya untuk mengukur beda tinggi saja ya. Dia tidak bisa untuk mengukur posisi X dan Y-nya ya. Nah, ini yang biasanya kita untuk pemetaan sekarang banyak yang menggunakan total station ya, bukan theodolit lagi, tapi orang biasanya menyebutnya dengan total station. Teknologi yang baru kita pakai RTK ya, ini lab geomatika punya ya, geomatika punya, makanya kemarin saya sewa untuk melakukan pemetaan. Ya. Bandingannya kalau saya pakai total station, kira-kira saya butuh kerja dengan lokasi yang tertentu. Kalau dengan total station saya butuh
memetakan selama 2 minggu. Kalau saya pakai RTK, kira-kira ya paling lama seminggu sudah selesai untuk cakupan wilayah yang sama. Nah ini ya. Jadi kalau kita mau memetakan ini, ya, ini kan kita nggak tahu ini batasnya. Ya. Batasnya ini seperti apa ini, bentuknya seperti ini, seperti apa. Ya. Nah ini ya kita petakan. Kita taruh alat di mana, mungkin di tengah jalan, mungkin di pinggir, kemudian ya, titik-titik ini, ya, di puncak ujung-ujungnya ini, bak ukurnya tadi atau prismanya kita dirikan di sini bergantian ya. Jadi mungkin alatnya kita total stationnya kita berdirikan di sini, terus kemudian petugas yang satunya melihat dari total station, yang satunya melihat dari ini megang ini tadi, ya, megang ini, ya. Terus kemudian karena kita akan memetakan misalnya ini pulau jalan ini, maka tadi saya ulangi total stationnya di sini, terus rambunya atau tadi prismanya kita dirikan di ujung-ujungnya ini. Ya. Yang pertama mungkin kita dirikan dulu di sini, kita tembak, nah, kita tahu koordinatnya posisi titik ini. Terus kemudian di sini juga kita tembak lagi, ya, posisi ini, sehingga nanti kita akan mempunyai beberapa titik. Nah kalau ini, jadi nanti ini kita akan menghasilkan titik yang ada di sini. Nah karena mungkin di sini nanti ada yang biru, mungkin ini batas trotoar, yang putih atau abu-abu ini mungkin markanya, ya nggak apa-apa, tergantung dari ketelitian surveyornya. Kalau ternyata dia, oh di sini ada batas perkerasan, ada rambunya, ada markanya, nah, dia akan mendirikan di lokasi ini, di titik ini. Sudah ditembak, kemudian dilihat, oh di sini juga ada trotoar, ya. Ada kerepnya, dia juga nembak kerep, maka dia bisa mendapatkan informasi seperti ini. Nah ini sebentar, matiin. Ya. Jadi ini dipetakan, ini dari foto udara ekstrateristris, yang ini dari teristris kita mendapatkan seperti ini. Nah, ini kita dirikan, kita ukur masing-masing untuk mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini tadi kita memecahkan secara horizontal, ya. Kita memetakan secara horizontal untuk mendapatkan gambar seperti ini, ya. Gambar seperti ini. Nah, kadang kita juga memerlukan untuk mengetahui beda tingginya, ya. Khususnya kalau di potongan, ya. Di potongan seperti ini, ya. Seperti ini saya mau menggambarkan ini gambarnya, ya. Saya harus memetakan kondisi yang ada seperti ini, ya. Nah, maka kita akan melakukan pengukuran dengan beberapa titik seperti ini. Ini tadi mungkin total stationnya kita letakkan di pinggir sini, ini total stationnya. Kemudian tadi prisma atau rambu ukurnya, kita mulai untuk melakukan pengukuran. Nah, biasanya kalau di jalan rel, kita akan memetakan ini, ya. Kalau tadi kita sudah memetakan secara horizontal, selain horizontal kita juga memetakan secara vertikal. Nah, kita ngukur ini permukaan rel. Nah, dua permukaan rel ini di mana? Ini kita ukur untuk mendapatkan informasi ini. Nah, ini permukaan rel. Terus kemudian kalau Anda lihat di sini ada batu-batu pecah, ya. Nah, batu pecah ini di mana? Nah, ketinggiannya berapa? Nah, ini kita ukur di sini. Yang ini dan ini kita juga melakukan pengukuran sehingga kita bisa mendapatkan titik ini.
Terus kemudian juga selanjutnya ini ya, lereng dari batu pecah ini. Nah, ini yang di permukaan tanahnya. Nah, ya ini kita dirikan rambu atau prismanya, kita dirikan di sini. Ya. Ini, terus maaf. Nah, ini kita dirikan sehingga saya mendapatkan informasi ini. Ya. Maaf. Saya mendapatkan informasi lereng dari batu pecahnya ini. Terus permukaan tanahnya. Nah, ya sudah, kita juga mendirikan, mengukur itu prisma atau rambunya kita dirikan di sini untuk mendapatkan informasi ini. Nah, sehingga secara horizontal kita bisa mendapatkan ya posisi dari rel ini secara horizontal, secara vertikal pun kita bisa mendapatkan seperti ini. Di mana ini kita gunakan nanti untuk membentuk potongan seperti ini. Nah, ini misalnya ya, misalnya satu potongan jalan tadi, ya, potongan jalan tadi. Ini agak orientasinya agak ini ya, agak tadi kita ngelihatnya di sini, di daerah sini. Sebentar, saya zoom aja. Nah, ya. Ini tadi yang saya sampaikan, ini Jalan Urip Sumoharjo, ini Jalan Panglima Sudirman, ini Basuki Rahmat. Tadi kita mengukur ini, ya. Nah, ini contohnya hasil dari pengukuran teristris, ya. Jadi kita bisa menggambarkan seperti ini. Ya. Ini ada di sini juga ada pohon-pohonnya. Ya. Kemudian kalau ada tiang listrik itu juga bisa kita petakan di situ. Nah, ini pemetaan teristris. Dan biasanya untuk perencanaan yang detail, kalau kemarin kita hanya menentukan misalnya trasenya lewat mana, kita bisa pakai ekstrateristris. Nah, kalau sudah untuk perencanaan yang detail engineering design, nah ini yang kita butuhkan. Peta yang ini. Nah, itu kira-kira materi kita hari ini. Ini ya contohnya ini ya. Ini contohnya beberapa pengukuran, nanti kita bahas lagi deh. Kita bahas di geometri jalan rel maupun geometri jalan raya. Begitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, sebelum lupa, Mas siapa tadi? Rafif ya? Mana? Iya, Pak. Kira-kira sudah bisa punya bayangan, Mas? Seberapa ketelitiannya? Insya Allah, Pak. Ya, tapi begini, semua kita butuhkan, ya. Semua kita butuhkan tergantung dari tadi konteksnya apa, hubungannya dengan desain yang akan kita lakukan. Ya. Kalau kita masih untuk membuat trase saja, memilih trase, mungkin kita belum perlu untuk melakukan pemetaan teristris, ya. Tapi kalau kita mau mendesain yang detail, tidak ada peta teristris, kita pakai ekstrateristris, sepertinya juga tidak pas, ya. Tidak pas ya, karena pasti kita tidak dapat mendapatkan yang detail. Begitu, Mas. Jadi ketelitiannya adanya di situ, Mas. Ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Ya, kira-kira itu, Mas, jawabannya tadi, Mas, pertanyaan di awal tadi. Silakan kalau ada yang mau. Terima kasih, Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Permisi Pak, saya izin tanya Pak. Ya, silakan. Itu kan tadi berarti kan pemetaan teristris itu penting ya Pak. Itu kalau di sipil sendiri sekarang diajarin nggak itu Pak, lapangannya pemetaan itu, atau ada di departemen lain Pak? Ya,
eh, Anda boleh diwisuda kalau sudah menempuh berapa SKS, Mas Randy? 144 minimal, Pak. 144 minimal ya. Zaman saya dulu itu 160, Mas. 160 SKS itu baru boleh diwisuda. Ya. Dulu 160 itu untuk melakukan ini membahas peta teristris, itu ada mata kuliah namanya ilmu ukur tanah. Ya. Kalau nggak salah dulu malah 2 kali, IUT 1 dan IUT 2. Ya. IUT 1 itu melakukan pemetaan dengan water pass tadi, ya, untuk mengetahui beda tinggi. IUT 2 itu untuk mengetahui dengan teodolit tadi, jadi memetakan suatu wilayah begitu. Nah, dan dulu memang belum ada jurusan geomatika. Ya. Jadi ada beberapa dosen-dosen di geomatika yang dulu itu memang bergabung dengan sipil. Ya. Nah, sekarang itu sudah dipisah. Sudah dipisah antara desain dengan pemetaan. Ya. Kasar-kasarnya seperti itu. Desainnya ditaruh di sipil, terus pemetaannya, karena itu ilmunya ternyata juga berkembang dengan cepat, terus kemudian juga cakupan ilmunya banyak, begitu, akhirnya dibuatlah geomatika, ya, jurusan geomatika. Nah, dalam suatu perencanaan memang kita tidak bisa untuk melakukan sendiri, ya. Pasti tim. Jadi kemarin yang pada waktu kita membuat tadi yang saya contohkan ring road tadi, itu juga kami di lab perhubungan, ya, saya Pak Wahyu dan lain sebagainya, dan teman-teman yang lain, Pak Catur, Pak Agung, itu kita membahas rutenya yang lebih efisien lewat mana. Nah, dari sisi lalu lintas, dari sisi perkerasan dan lain sebagainya. Nah, petanya kita minta teman dari geomatika. Jadi di tim tersebut ya ada yang dari geomatika. Ya, dari geomatika kita minta untuk menyediakan peta, ya. Peta pada saat ini karena kemarin rencananya kita baru sampai di basic design, ya, menentukan rute, terus kemudian mau dilanjut dengan detail desain, tapi ternyata sudah langsung ada COVID sehingga belum berlanjut, ya. Nah, akhirnya pada waktu itu kita masih basic design sehingga kita kebutuhannya hanya foto udara, ya. Foto udara yang lebih detail, ya. Foto udara yang lebih detail ini tadi saya buka, kalau nggak mau, ya. Nah, itu. Jadi memang kita tidak melakukan pemetaan karena pemetaan itu sudah ada bagiannya sendiri sekarang. Begitu, Mas, kira-kira, Mas, ya. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Mudah-mudahan bisa. Baik, ada yang lainnya, silakan. Sama ya, sekarang kita juga lagi yang dari sipil, saya dan Pak Agung, ya, kita sedang membahas untuk jalur kereta perkotaan, ya. Di timnya saya dan Pak Agung, saya sebagai insinyurnya tenaga untuk jalan relnya, ya, Pak Agung dari Visible. Terus kemudian kita juga minta bantuan Pak Komsin, ya, Pak Komsin dari Geomatika yang menyediakan pemetaannya. Nah, saya nanti baru gambarnya di atas peta tersebut. Ya. Begitu, Mas. Silakan kalau ada yang lain. Nah, ini filenya besar, ya, ini saya contohkan ekstrateristris yang
yang tadi kita sebentar. Nah, ini ya, kelihatan nggak? Lihat, Pak. Sebentar. Ini geolocation-nya saya matikan dulu. Ya. Nah, ini sebenarnya background-nya ini ya, garis kuningnya itu, tapi tadi ini kalau Anda lihat di sini not found yang ternyata direktorinya sudah berubah ya. Saya ngopi seharusnya gambar AutoCAD dengan ini peta udaranya itu jadi satu direktori, tapi ini saya pisah ya, jadi nggak bisa membaca. Nah itu kira-kira petanya itu seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Sepertinya belum ya. Nah, ini contohnya ya. Punya bayangan? Nah, ini contohnya, walaupun ini begini ya, tapi kalau untuk desain ya, kita masih kurang, kalau saya masih kurang puas begitu kalau hanya berdasarkan peta ini saja ya. Walaupun ini kan sebenarnya sudah kelihatan jelas ya. Ini yang saya maksud tadi ya. Ini kelihatan nggak di situ di laptopnya? Terlihat, Pak. Ya, ini kan ada marka untuk batas perkerasannya. Ini marka untuk maaf, bukan marka. Ini adalah kerep ya. Kerep untuk trotoar atau ini pulau jalan ya. Nah, walaupun ini sudah jelas begini, tapi nanti kalau untuk detail desain begitu, pasti kita akan melakukan pengukuran dengan itu tadi total station atau RTK. Ya. Nah seperti ini, walaupun ini sudah kelihatan jelas ini. Ya. Nah, begitu. Yang tadi yang mau saya tempelkan seharusnya ini bisa terbaca di AutoCAD-nya tadi. Jadi gambar ini ya. Sebentar. Ya. Nah, gambar ini seharusnya background-nya tadi adalah background yang tadi. Ya. Background yang yang kelihatan jelas tadi. Begitu kira-kira bedanya ekstrateristis dengan teristris. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Tidak ada? Baik. Ya, kalau kita mau merencanakan, misalnya ini yang sedang kami kerjakan ya, merencanakan jalan rel begitu ya, kita merencanakan jalan rel 30 kilo misalnya seperti itu ya, yang sedang saya kerjakan itu apakah juga perlu Pak untuk mendesain jalan rel tersebut kita butuhkan data teristris ya tetap karena kita
membutuhkan detail, ya maka kita harus melakukan teristris ya. Tapi panjang Pak, 30 kilo. Nah ini juga kita petakan ini ya. Ini kita petakan. Selain kita petakan secara teristris, kemarin saya juga minta untuk dilakukan pemotretan di lokasi tersebut ya dengan UAV ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Kalau kita lihat ini contoh yang stasiun ya. Nah, jadi ada fotonya, ada juga hasil-hasil pengukuran ya. Ya, ini juga ini kalau Anda lihat ya. Ya, ini contohnya, fotonya saya minta dari UAV ya, seperti pemotretan begitu. Terus kemudian di lokasi kita lakukan pemetaan teristris ya. Jadi bawa teodolit sepanjang jalur yang akan kita rencanakan ya, seperti ini. Nah, ya. Ini semua kita lakukan pengukuran. Ya. Ini kalau pas lokasinya sepi sih gampang ya. Yang agak rame. Nah ini. Ya. Nah, ini semua kita lakukan pengukuran, terus kemudian kami melakukan perencanaannya. Ya. Seperti kemarin ya, Denah ini yang gambar. Ini kalau mungkin ada yang ikut kelas saya di menggambar bangunan sipil ya. Nah, minggu kemarin saya membahas tentang blok ya. Jadi ini bloknya ini denah ini dihasilkan dari arsiteknya ya. Arsiteknya gambarnya denah seperti apa, terus kemudian dikasihkan ke saya, kita buat jadi blok. Ya, tinggal saya masukkan di sini. Ya. Karena semua kita bekerja secara georeference, ya, maka begitu saya upload, nah, posisinya sudah sesuai dengan yang ini. Ya. Kalau di sini ini juga ada fotonya ya, coba saya nyalakan dulu. Nah, ini. Ya. Jadi ini jalannya, ya. Kemudian ini semua kita petakan di lokasi tersebut, ya. Ada peronnya juga nanti dipetakan, jalur jalan relnya juga kita ukur. Nah ini, ya. Ini jalan rel yang existing, ya. Yang sudah ada, yang merah ini yang sedang kita rencanakan. Terus kemudian stasiunnya, ya stasiun lama, ini stasiun tarik. Yang lamanya di sini, ini. Nah, ini kita lihat di sini masih ada tanah kosong, maka kita nanti stasiunnya kita pindahkan di sini. Ya. Oke. Nah ini contohnya ya. Ini contoh pemetaan teristris. Ya. Ini 30 kilo ya kita lakukan pemetaan ya, sepanjang jalan itu. Ya begitu. Ya. Nah, di sini mungkin memang kita sebagai Anda sebagai ini ya nanti teknik sipil ya, yang penting kita tahu ya untuk mendesain kita butuh peta apa ya. Jangan sampai Anda mendesain detail tapi oleh oknum ya, oknum geomatika dikasih ini aja Mas pakai foto udara. Nah, ya. Nggak pas nanti kita. Baik, sebelum saya akhiri sekali lagi mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Ya, silakan Mas Imam. Ya, permisi Pak, saya karena di luar Pak. Mau bertanya Pak, itu kalau misalnya ukurnya 30 kilo ya Pak, itu ukurnya per berapa kilo Pak? Per 1 kilo atau gimana Pak? Ngukurnya sepanjang 30 kilo Mas. Ya. Jadi itu kira-kira kemarin ya hampir 3 bulan Mas ya. Karena kita minta detail, jadi orangnya jalan begitu, ketemu sungai, ya. Tadi ya. Nah,
ketemu sungai, ya dipetakan Mas, diukur sungainya lebarnya berapa, terus kemudian sepanjang 30 ini ya kita ukur secara keseluruhan, terus kita minta juga setiap 50, ini kalau Anda lihat ya, setiap 50 ya, setiap 50 jaraknya itu kita minta untuk dilakukan ini ya, crossing ya. Crossing sehingga saya punya ini ya peta situasi dari lokasi ini ya dan potongan melintang dari setiap 50 ya. Ini kalau Anda lihat 48300 ini nanti dia juga akan buat potongan di sini 48250 dia buat potongan di sini. Potongan itu yang seperti saya ceritakan tadi ya. Relnya di sebelah mana itu dilakukan seperti itu ya. Permukaan relnya di mana terus dan seterusnya ya. Nah, ini kalau ini hanya peta istilahnya nanti peta plan ya, ini peta plan ya. Peta plan sebentar. Ya, ini peta plannya. Sebentar saya bukakan file yang cross-nya ya. Saya bukakan peta cross-nya. Nah, bisa terlihat, Mas? Bisa, Pak. Ya, ini jadi setiap 50 ya. Mohon maaf, ini sudah saya overlay dengan rencananya ya. Jadi yang aslinya itu yang ini. Nah, ini yang aslinya. Ini permukaan atau bingung ya, sebentar. Nah, ini contohnya ya. Ini Anda lihat ya, sepanjang 30 kilo itu saya minta per 50 dilakukan crossing untuk melihat potongan sehingga kita tahu seperti ini. Contohnya ya. Contohnya ini ya di kilometer 35 plus 900 ini yang ini. Nah, ini adalah permukaan tanah aslinya ya. Permukaan tanah asli plus posisi dari relnya. Ini kalau Anda lihat relnya di sini. Nah, ini posisi relnya, yang ini tanah aslinya. Sehingga kalau saya mau membangun lagi, nah ini berarti saya harus membutuhkan ini urukan. Karena permukaan tanahnya di sini. Nah, ini permukaan tanahnya. Supaya saya mendapatkan elevasi yang sama, maka di sini saya lakukan urukan. Nah, begitu fungsi dari cross-nya. Nah, menjawab pertanyaan tadi, per berapa Pak? Ya per itu tadi. Kalau plan-nya secara keseluruhan 30 kilo, kalau cross-nya ya ini setiap 50. Nah, ini Anda lihat di setiap 50 pasti ada cross-cross-nya ini. Begitu Mas Imam. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, menjawab, Pak. Ya. Semakin panjang ya pengukurannya semakin lama ya. Nah, itu yang biasanya kalau tadi Mas Rafif nanya ketelitian ya, ketelitian dari jangkauan gambar maupun ukuran ya. Di sini juga kita perlu ketelitian ya. Ketelitian dari surveyornya. Ya, dia jalan 30 kilo ya lumayan ya. Tidak bisa sehari, terus kemudian juga teliti enggak dia. Ketemu sungai juga harus diukur ya. Ketemu kalau di jalan rel, ketemu perlintasan juga harus dilakukan pemetaan ya. Mungkin ada di sini ya yang ini. Nah, di sini ada ya. Nanti kalau Anda belajar geometri jalan rel, ini BH111 ini menunjukkan di sini ada jembatan ya. Coba kita lihat ininya. Makanya saya minta selain dilakukan pengukuran teris-teris, kita juga minta kita minta fotonya. Nah, ini kalau foto dan ini ya benar buatnya, maka nanti kita bisa tahu oh di sini ini ada BH. BH itu salah satu bentuknya adalah gorong-gorong ya.
Terus di sini ada JPL 34. JPL itu kode dari pelintasan. Ya. Nah ini ya, benar. Oh ya di sini ada jalan raya. Nah begitu. Nah ketelitiannya itu mungkin surveyornya nggak teliti. Ini ketemu ini jalan apa namanya sungainya kecil, nggak usah digambar, nggak usah diukur, nggak boleh ya. Harus tetap ini ketemu apa namanya sungai seperti ini ya harus dipetakan ya. Minimal dicek benar nggak lebarnya dengan yang ada di foto ya. Coba saya nyalakan dulu. Nah ini kan sini ada BH ya, berarti di sini ada sungai, terus kemudian di sini ada gorong-gorong ya. Itu ketelitiannya di situ juga harus surveyornya harus jeli begitu. Baik, ada lagi silakan. Nggak ada? Sudah, kalau nggak ada yang ini apa namanya? Yang kontur ya. Yang kontur itu saya jadikan tugas ya. Saya jadikan tugas jadi proses Anda untuk mendapatkan kontur tersebut tolong dibuatkan PPT-nya. Ya. Jadi kalau tadi ada yang ngambil dari SketchUp, ya, bagaimana prosesnya di SketchUp. Ya. Kalau ada yang pakai Global Mapper, silahkan. Ya. Kalau pakai mungkin ada software yang lain, silahkan. Ya. Jadi prosesnya itu Anda buat di PPT, ya. Usahakan bagaimana orang membaca, ya. Membaca PPT saudara itu bisa paham ya ginilah Anda ngajari orang lain lah ya. Anda ngajarin orang lain yang tidak tahu sama sekali bagaimana untuk mendapatkan kontur ya. Kontur yang benar ya. Kontur yang benar artinya sampai di-upload di Google Earth itu di posisi yang memang Anda harapkan. Ya. Sudah? Ya. Nanti saya buatkan slotnya ya. Nanti slotnya atau mungkin kalau enggak itu Anda kerjakan mulai dari sekarang, siapa tahu itu jadi nilai untuk ujian. Ya. Jadi pas ujian nggak usah repot-repot, sudah nyicil dari sekarang. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Insya Allah kita bertemu minggu depan, mudah-mudahan dengan materi yang berbeda. Baik, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.